Bosan nggak sih? Enggak lah, karena ini konten tiap minggu sekali gitu. Jadi gimana ya? Aku lama-lama bosan juga cuma nge-reaction aja guys. Coba kalian kasih masukan dong. Maunya nggak vlog, cuma apa aman di vlogin orang kehidupanku gini-gini aja gitu loh. Jadi nggak ada yang di vlogin, ya udahlah ya gitu. Jadi aku juga bingung guys. Ini kayaknya aku mau gibah-gibahin orang aja deh, orang-orang pacaran yang putus, cuma dianggap temen yang kayak gitu ya nggak sih? So jadi untuk video hari ini seperti biasa karena hari Sabtu, you know what, aku ngomongnya halus gini ya. Anjir, teman-temanku bilang, "Tang ngapain ngomongnya lemes kayak gitu?" Enggak, karena emang aku ngomongnya ya nggak boleh kayak, "Wow guys, hari ini aku mau konten satu per guys, coba tolong kalian dengerin guys." Apaan sih anjing? Jadi ya udahlah, biasain aja, udah kayak gini aja, udah biar halus aja ngomongnya, biar kayak kalian nggak sakit kuping anjir, kayak YouTuber sebelah yang ngomong tanpa koma anjing. Ngakak bet. Jadi kan aku gibahin orang, jadi kan aduh udah bilang hobi ngata-ngatain gitu loh. Jadi kalau aku ngata-ngatain orang nanti hatersku makin banyak. Tapi aku nggak pengen hatersku banyak. Jadi aku menggibahin secara halus dengan menyalurkan, bukan menggibahin goblok, mengatain secara halus dengan konten Sabtu Baper ini, ya nggak sih? Pinter kan? Apalagi masalah percintaan gitu kan. Pengalaman soalnya itu. Kalau nggak pengalaman nggak mungkin aku bisa buat konten kayak gini. Jadi topiknya hari ini adalah tentang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kalau kemarin aku ketawa-tawain orang, sekarang aku bakal memberikan masukan motivasi. Anjas. Gila, udah kayak motivator aja nih. Udahlah pokoknya kayak gitu. Jadi ya aku nggak ngata-ngatain orang sekarang yang putus. Ya dikit lah. Dia pernah membuatku sangat berarti sebelum akhirnya meninggalkanku seorang diri. Malam yang ia malam juga sayang. Lagi apa? Udah makan belum? Udah, yang ini mau mandi. Tumben WA duluan. Kamu lagi apa? Tumben WA duluan. Oh kirain belum. Ya udah mandi aja dulu. Kangen aja makanya chat kamu duluan. Kepikiran kamu. Kangen dia. Ya udah aku mandi dulu. Cie yang kangen. Lagi kepikiran apa? Ada apa sih? Ya mandi aja dulu. Nggak tahu nih, bingung aja. Aku pernah banget di posisi kayak gini guys, sumpah jujur swear. Aku tiba-tiba ini cerita dikit ya, ini pengalaman pribadiku kayak gitu ya pokoknya. Baru habis mandi gitu kan, aku habis mandi terus di chat, tiba-tiba si mantanku ini ngechat aku. Aku juga penasaran karena awalnya dia nggak pernah ngajarku duluan gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, nggak sih, kepikiran aja. Ya aku bingung aja mau ngomong apa gitu kan. Aku bilang, aku mau sembahyang dulu. Ya udah bilang aja dulu sebelum aku sembahyang nih. Ya udah kamu sembahyang aja dulu biar tenangan gitu. Oh, ya udah aku sembahyang dulu. Endingnya dia minta break gitu. Sakit hati banget. Coba kita lihat di sini ya. Ini lanjutannya gimana? Apakah sama seperti kisahku? Gak tahu nih, bingung aja ngomonginnya. Mirip banget sumpah. Sumpah mirip banget. Udah yang baru selesai, mau ngomong apaan sih? Jadi ya kamu jangan marah. Fuck, ini sama banget kayak kasusku 2 tahun yang lalu aja. Bukan 2 tahun sih, maksudnya satu lebih gitulah. Persis banget sama kisahku. Jadi ya cuma bedanya aku mau sembahyang, dia mau mandi gitu. Terus janji ya kamu jangan marah, itu dia juga bilang sama aku guys. Sumpah aku masih ingat sampai sekarang. Sebelumnya aku minta maaf, cuma beda dia di telepon sih. Di telepon akunya biar lebih cepet gitu. Aku minta maaf sih, emang apaan sih, ada apa, coba, aneh banget sumpah, perasaan aku gak enak kalau kayak gini. Kamu kenapa? Aku juga bales kayak gini pas itu. Perasaanku nggak enak nih kayak gini. Kamu bilang kayak gini, aku tahu nih jalannya kemana. Aku bilang kayak gitu. Nah emang benar dia ngajak break gitu. Waduh, kok bisa mirip banget ya aku dapat. Jujur aku sebenarnya mau bilang ini sama kamu dari kemarin semenjak kamu ada di rumah. Cuma aku gak tega mau bilang, makanya aku nunggu kamu berangkat. Dan saat aku putus, aku masih di Singapura kan pas itu. Jadi dia bilang kayak, aku mau bilang sesuatu nih. Pas putusin bukan pas break ya, ini beda lagi kasusnya di ceritaku. Jadi pas mau diputusin itu aku lagi di Singapura, tapi dia mau bilang, tapi dia nggak mau mengganggu liburanku kayak gitu. Dia bilang kayak gitu, jadi nanti pas kamu udah di Bali, udah di rumah baru aku bilang ya. Dia bilang gitu. Oh ya udah, tapi sampai rumah aku diputusin kayak gitu. Kayaknya ini emang mirip banget sih sama kisahku ini. Gila sih. Masa gimana nih ya, aku makin gak ngerti. Kamu janji gak marah sama aku. Fuck, sama juga yang dibilang guys. Jangan-jangan ini Bukan chatku.
Dia apa dulu, janji? Iya janji. Fix sama juga. Aku mau kita temenan aja ya. Maaf banget, maaf beribu banget. Ini sama juga, tapi dia bilang aku mau putus gitu. Jadi nggak, kita temen aja, nggak kayak gitu. Jadi maaf banget, maaf beribu banget, itu juga sama. Dia juga dapat bilang kayak gitu. Bukan sih maaf beribu, masa banget kayak gitulah. Dan sejak saat itu aku juga, bukan sih, jadi baru keinget, baru beberapa hari yang lalu juga aku kayak, aku bingung kan mau buat apa gitu. Jadinya aku membuat sebuah nama di channelku, yaitu Kita Putus Entertainment. Aku terinspirasi dari sana gitu. Lah kok bisa, kenapa? Apa-apaan sih kok kayak gini ceritanya? Kamu bercanda kan? Yang baca please, kamu kenapa? Yang aneh deh sama kamu. Kamu sudah punya pacar lagi kah di situ? Ingatlah aku juga bilang kayak gini. Kamu udah punya pacar lagi di sana. Aku pernah bilang kayak gitu ke dia. Terus ingatlah sama janjimu, aku juga pernah bilang. Kita udah 4 bulan, itu aku yang bilang. Dia 7 bulan, oke. Kok kayak gini endingnya? Maafin aku. Sumpah sedih banget sih. Aku terpaksa kayak gini, aku gak mau jadi anak durhaka. Tiba-tiba merinding, sumpah. Dia juga bilang kayak gitu ke aku, guys. Aku terpaksa kayak gini, aku gak mau jadi anak durhaka di keluargaku. Dia bilang kayak gitu ke aku. Itu real banget, aku gak bohong. Dan ini emang benar-benar ceritaku sama mantanku. Dan dia mutusin aku, emang dia juga bilang, aku terpaksa kayak gini, aku gak mau jadi anak durhaka di keluargaku. Dia bilang kayak gitu ke aku. Dan sampai sekarang aku masih ingat kata-katanya itu. Tiba-tiba aku merinding reaction ini, guys. Gak pernah aku nge-reaction chat sampai segininya. Dan ini memang benar-benar, oh my god, maksudnya gimana kok anak durhaka, emang ada apaan? Udah deh, sekarang ceritain sama aku kenapa dan ada apa, biar aku gak terlalu penasaran juga. Aku juga gitu. Ya dia gak dijodohin sih, masalahnya itu aku privasi, aku gak bilang masalahnya kenapa. Masalahnya dia, maaf sekali lagi nih, aku dijodohkan sama papa mama, jadi aku gak bisa nolak ini semua. Aku pernah janji sama kamu yang, dan rasa aku ke kamu gak akan pernah hilang. Gila. Ini beda dikit, cuma bikin aku merinding karena ini emang banget. Jadi maaf ya, hubungan kita sampai di sini aja dan kita berteman saja. Syukur-syukur kamu bisa mau terima hubungan kita persaudaraan. Jujur aku kaget, bahkan syok aja. Tapi mau gimana lagi, ini emang takdir yang kuasa. Aku gak bisa berbuat apa-apa lagi, bahkan melarang. Aku juga gak punya hak buat lakuin itu. Jujur kaget aja, gak nyangka. Aku juga gak nyangka pas itu, boy. Kita sama boy, brother. Ya mungkin udah diatur sama yang kuasa. Semoga dia pilihan ortu kamu bisa jadi imam yang baik nanti dan bisa bertanggung jawab sama keluarga. Mungkin itu aja sih harapan dan doa buat kamu. Ya udah, maunya nggak apa-apa kok, aku ikhlas. Kamu juga udah dewasa. Kamu tahu mana yang harus dijalani dan mana yang harus dihindarin. Makasih juga buat semuanya. Maaf kalau selama ini ada salah sama kamu. Yang sehat-sehat ya. Salam buat keluargamu. Salam juga buat calon kamu ya. Maafin aku. Kasihan banget sih yang cowok. Ya nggak apa-apa kok. Oh ya Kak Muran, kapan rencananya Kak habis lebaran haji? Oh syukurlah, insya Allah aku datang, boy. Jadi kalian bisa mendengarkan curhatanku tadi ya. Kalau kalian punya pacar, mungkin penontonku, mungkin aku lihat trafficnya di umur 17 sampai 25an gitu yang paling banyak. Jadi untuk yang bocah-bocah tuh masih dikit gitu. Jadi mungkin yang bocah-bocah jangan hiraukan konten baper, karena mungkin kalian belum juga kenal yang namanya love, pacar. Jangan buat mantanmu nyesel gitu, karena dia pernah menyayangi kamu dulu, pernah membahagiakan kamu dulu. Jadi jangan buat mantan itu menyesal, tapi tetaplah menjalin silaturahmi. Tetaplah pokoknya temenan sama mantan kalian. Aku aja gak bakal membuat mantanku nyesel, tapi kayak aku lebih menganggap dia adalah batu loncatanku untuk menjadi sekarang gitu loh. Dia itu udah mengajarkanku banyak hal. Dia juga udah mengajarkanku lebih dewasa. Jadi aku gak bakal membuat mantanku menyesal atau gimana. Aku lebih nganggap kayak bersyukur aja dia pernah hadir ke hidupku kayak gitu loh. Jadi ya sebenarnya mantan itu gak harus dibenci, gak harus dibilang sampah, gak harus dibilang apa itu. Karena mantan itulah sebenarnya berguna buat kalian untuk melaju ke masa depan ini, ke masa sekarang ini. Jadi itu masukanku buat kalian ini yang sad boy, anjir, sad boy, sad girl, buat kalian yang sobat-sobat ambiar di luar sana. Jadi segitu dulu untuk video Sabtu Baper hari ini. Mungkin
kedepannya lagi aku bakal buat yang lebih asik, yang lebih seru. Jadi mungkin ini benar-benar Sabtu baper yang baper. Jadi kemarin tuh kayak lebih ketawa gitu. Jadi sekarang mungkin yang lebih baper gitu. Jadi ya biar ada segmennya kayak gitulah. Ada ketawanya, ada bapernya, ada sedihnya kayak gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk video hari ini. Stay santuy and let's fly higher.